Kembali ke Pak Sumarno. Pak Sumarno, kalau melihat kondisi saat ini, apa yang menjadi tantangan pengendalian inflasi terbesar di Jawa Tengah? Ya, baik, Mbak. Kalau di Jawa Tengah tentu saja posisinya bagaimana kita masalah ketersediaan ya, ketersediaan kebutuhan juga keterjangkauan harga. Memang kalau inflasi ini kan posisinya yang diharapkan adalah memang lebih karena daya beli masyarakat ya, daya beli masyarakat yang tumbuh. Ini mungkin kalau bicara masalah tadi kita bicara masalah persiapan mudik ya. Kami memang berharap bahwa mudik ini dampak positifnya adalah bagaimana perputaran uang yang ada di Jawa Tengah, terus juga konsumsi yang ada di Jawa Tengah, karena posisinya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga banyak ditopang dari konsumsi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, kami berharap bahwa inflasinya yang ada di Jawa Tengah itu adalah lebih karena ada peningkatan daya beli masyarakat karena dari dampak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Itu, Mbak. Baik, kita kembali ke Pak Aldian. Lalu kalau untuk secara nasional sendiri, apa yang menjadi tantangan pengendalian inflasi yang akan ada di tahun 2022 ini? Ya, kalau saya lihat, yang tantangan terbesar mungkin lebih dari sisi, inflasi yang, diimpor ya, dari imported inflation gitu. Karena kita, ketidakpastian akan adanya berapa lama perang ini akan berlanjut, itu sangat, akan mempengaruhi dari sisi, supply-nya gitu. Jadi, kami, melihat untuk tahun ini, mungkin, faktor, tekanan inflasi dari permintaan mungkin masih kurang lebih, baru dimulai ya, jadi mungkin belum belum peak-nya mungkin mulai tahun depan, tapi lebih dari sisi supply-nya. Makanya, menurut pandangan kami, penting, adanya koordinasi, antara, Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengendalikan tekanan inflasi ini gitu ya. Baik, apakah strategi jangka panjang yang mungkin perlu diambil Bank Sentral untuk pengendalian inflasi ke depan? Ya, sekali lagi kalau saya lihat Mbak, kalau, kita ngomong jangka panjang, artinya kan kalau kita lihat dari, apa sih yang, faktor pendorong inflasi saat ini kan lebih dari sisi makanan, energi gitu ya. Dan itu artinya kalau dalam jangka panjang yang perlu address itu ada dari sisi, supply-nya. Jadi dari ketersediaannya, dari logistiknya, dari sistem pengawasannya gitu. Jadi lebih lebih dari respon, dari sisi supply kalau kita mau ngomong bagaimana, mengendalikan inflasi dalam jangka panjang. Saya rasa, kebijakan, BI, dari sisi moneter, mungkin kurang efektif untuk mengatasi tekanan inflasi yang dari sisi penawaran. Baik, kita beralih lagi ke Pak Sumarno. Pak Sumarno, untuk di Jawa Tengah sendiri seperti apa mungkin strategi jangka panjang untuk bisa mengendalikan inflasi, apalagi kalau kita mengingat harga-harga komoditas ini masih terus naik? Ya, di Jawa Tengah kita ada program TPID itu adalah 4K. Yang pertama adalah masalah keterjangkauan harga, terus yang kedua adalah ketersediaan pasokan, yang ketiga adalah bicara masalah kelancaran distribusi, yang keempat adalah komunikasi efektif. Ini upaya kita untuk yang bisa kita lakukan dari level pemerintah daerah. Karena kalau tadi disampaikan Pak Aldian juga bahwa kalau ketersediaan kebutuhan masyarakat yang tergantung mungkin lebih dominan pada impor ini kita berupaya juga bagaimana jangka panjang itu mensubstitusi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini selalu dipenuhi. Kalau kondisinya di pasaran kurang, solusinya dengan impor ini mungkin harus dirubah yang posisi ini, karena ini tidak bicara mungkin masalah ketahanan pangan juga itu menjadi kurang bagus. Mungkin itu Mbak yang akan kita lakukannya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.